Oke, teman-teman. Di sini kita membuat video untuk tugas matkul pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Pak Yayan Suryana. Kali ini kita akan membahas soal konsep-konsep negara dalam Islam. Di sini saya nggak sendiri, ada siapa? Oke, Ada Fakih dan mungkin perkenalan diri dulu ya. oke. Mau gabung? Saya Fakih Nur Muhammad Mhm. dengan NIM 24 10 70 238. Oke, nama saya Alisya Zidan dengan NIM 24 10702030. Oke, mungkin langsung aja pembahasannya. Mungkin asal usul dulu kali ya. Gimana asal usul konsep negara dalam Islam gimana itu, Bung? Sebenarnya menurut beberapa penelitian itu Mhm. tidak ada satupun konsep mengenai negara dalam Islam. Hmm. Yang disepakati sebagai sejarah. Mhm. Islam itu hanya memberikan instrumen etis, Hmm. tidak memberikan rincian detail bagaimana mengelola negara atau mengelola lembaga-lembaga Mhm. dalam negara. Jadi apa ya? Nggak bener-bener beneran dipakai gitu, maksudnya untuk mengelola negara itu Cuma sebagai apa ya, ide gitu aja, iya, ide mentah. betul. Oh. Terus apa aja sih intinya? Maksudnya apa aja konsep-konsepnya, kan asal usulnya tadi nggak ada sebenarnya kan? Atau dari mana itu? Al-Quran apa gimana itu, Bro? Ya, Al-Quran Al-Quran itu sebagai dasar utama. Hmm. Namun apa ya, Al-Quran kan itu masih dasar lah, Mm-mm. masih memerlukan Mentah gitu ya, masih masih mentah. Oke. masih terlalu umum, Oke. masih memerlukan apa namanya, interpretasi berlanjut, istihad dari para Hmm. pemikir muslim. Berarti diolah lagi untuk apa Hmm. ya? Jadi dia tetap ngambil ayat-ayat di Al-Quran Hmm. atau ya ayat-ayat di Al-Quran ditafsirkan dan diolah menjadi apa, hadis gitu ya, apa, atau Bukan, bukan ya? bukan. Menjadi itulah petunjuk. Oke, petunjuk. Kalau tokoh-tokohnya siapa aja, Bro? Tokoh-tokoh Ya, tokoh-tokoh ini konsep-konsepnya itu. untuk yang modern itu di abad ke-19 Mhm. itu muncul beberapa pemikir, Hmm. di antaranya itu Mhm. Rifaah Badawi, Jamaluddin Al-Afghani, Hmm. dan Khairuddin At-Tunisi. Mhm. Mereka yang apa ya, menyusun konstitusi pertama di dunia Islam. Hmm. Oh, ada konstitusinya. Iya. Jadi hukum gitu ya. Oke. Udah itu. Udah. Oke. Wow, banyak juga ya. Jadi konsepnya apa aja tuh? Maksudnya tadi kan tokoh-tokohnya itu konsepnya apa aja tuh? Eh, Apa cuman apa, khalifah atau ada yang lain gitu? Kalau di zaman Nabi itu yang pertama menganut teokratisme, Hmm. berdasarkan wahyu dari Tuhan. Al-Quran itu, Sunatullahnya iya, ya, oke. jadi Nabi menerima wahyu Hmm. dan itu dijadikan petunjuk lah, acuan untuk Hmm. mengelola negara. Hmm. Misal kayak apa namanya, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor Oh. agar apa ya, Hmm. tercipta masyarakat yang rukun di Madinah. Oke. Oke, di Madinah. Jadi apa ya? Itu tadi apa namanya? Teokratisme. Teokratisnya. Terus ada lagi, Bro? Kemudian di zaman setelah Nabi, setelah Nabi wafat itu Hmm. mungkin bisa disebut demokrasi, republik, Hmm. karena apa ya, kan para khulafaur rasyidin itu tidak menerima wahyu, jadi Ya. mereka mengambil pendapat dari para sahabat untuk dijadikan Oh. dasar pengambilan keputusan. Tapi sahabat sahabat inti Nabi, maksudnya yang apa?
hidup di zaman Nabi yang sama-sama Nabi gitu ya. Iya. Itu yang dijadikan rujukan, maksudnya pemikiran-pemikiran mereka gitu ya. Karena mereka yang hidup sama Nabi gitu ya. Oh, oke. Terus tadi Yang apa ya? selanjutnya monarki, konsep ketiga. Itu ketika apa ya, sudah mulai kisruh lah umat Islam. Oh, Karena perang-perang gitu ya. iya, Lalu kenapa itu? mungkin karena Apa perebutan kekuasaan atau mungkin perlebaran wilayah apa gimana? apa ya, semacam perebutan Minyak. hegemoni. Oh, ya ya ya. Oke, hegemoni kekuasaan gitu ya. Iya, Hmm, jadi sudah mulai terjadi perebutan lah di zamannya Ali. zamannya Ali. Zamannya Ali. Oh, oke. Dan sampai puncaknya ketika Ali akhirnya diturunkan. Diturunkan. Iya. Apa istilahnya diturunkan? Dimaksulkan. Iya. Terus Oh, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan negara baru. Mendeklarasikan Bani Umayyah dinasti. oh itu ini Itu ya, memakai sistem yang baru. sejarah Monarki. kelima ya. Iya. Oh, oke. Loh kenapa Ali diturunkan, bro? Ya mungkin karena kurang tegas mungkin menurut mereka. Dan awalnya kan Ali itu dituduh sebagai pembunuh Utsman. Dulu. Oh iya toh. Iya. Usman Uh, Usman bin Utsman bin Affan. Oh. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan saudaranya. Jadi merasa tidak terima dan akhirnya merebut kekuasaan. Tapi dituduh ya, itu dituduh membunuh, Iya. terus dimaksulkan. Oh gitu. Anjir, serem ya. Dituduh membunuh, anjir. Lo nggak ngapa-ngapain. Tapi namanya juga politik tuh. Iya, udah ketemu tapi pembunuhnya maksudnya. Maksudnya pembunuhnya itu yang disuruh. Menurut Muawiyah itu Ali menyuruh pembunuhnya. Disuruh? Iya. Bukan Ali yang langsung membunuh, tapi kan ada pembunuhnya. Oh, Alinya disuruh. Bukan. Apa namanya? Pembunuhnya itu Suruhannya Ali. Ali. Menurut Muawiyah. Karena namanya juga politik kan. Dan itu ada lagi nggak setelah Abbasiyah? Umayyah. Kok Abbasiyah? Umayyah apa Abbasiyah bro tadi bro? Umayyah. Oke, bro apa bro? Dan selanjutnya itu masih monarki tapi mendapat pengaruh dari barat, menjadi monarki konstitusional. Oke. Di masa ini mulai disusunlah konstitusi yang tadi oleh tiga tokoh yang tadi, Rifah Badawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Khairuddin Al-Tunisi. Tadi apa disusun apa? Konstitusi. Jadi hukum-hukumnya. Konstitusi pertama di dunia Islam. Sorry, ini berarti yang hukum di Quran beda sama ini? Ya mungkin berasal dari Quran konstitusinya. Yang potong tangan itu? Itu konstitusi bukan, maksudnya? Oh, ini lebih ke hukum negara ya maksudnya? Iya, hukum Islam. Kalau potong tangan. Iya. Kalau ini konstitusi itu maksudnya hukum negara Islam gitu maksudnya. Iya. Oh gitu. Kan juga nggak satu negara, kan udah mulai banyak. Sorry, maksudnya monarki dari kerajaan. Iya. Gitu. Terus ada lagi? Ada lagi. Oh, ada lagi. Yang terakhir itu republik. Di abad ke-20. Oh. Kan akhirnya Khalifah Utsmaniyah kan itu hancur kan, diruntuhkan oleh Mustafa Kemal. Turki akhirnya menjadi negara republik, dan itu juga yang memicu negara-negara Islam lainnya itu menganut sistem republik. Oh, awalnya di Utsmani. Iya. Dari Turki Utsmani, terus diturunkan siapa tadi? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Iya. Itu tokoh terkenal ya.
politikus Turki. Oh, politikus Turki. Oke. Yang membuat khilafah Islam itu Turki. Berakhir di Turki Utsmani. Dan akhirnya Turki juga menjadi republik murni. Yang menganut presidensial ya, bukan? Iya, bukan apa namanya, menganut negara, konsep negara Islam lagi. Masih misalnya monarki, berarti rajanya itu dipilih atau keturunan, maksudnya? Kalau monarki kan keturunan, berarti turun temurun. Feodal ya. Oke, Bung. Ya, penerapannya sekarang berarti nggak ada berarti ya, Bung? Kan jadi republik. Tapi republik ada nggak di dalam apa Al-Quran gitu? Republik. Kalau maksudnya Kan kita kan, maksudnya negara-negara Islam sekarang kan berganti menjadi republik. iya. Itu apakah ada di dalam Quran, Bung? Konsep republik itu? Konsep republik kan Nggak ada ya? Demokrasi kan republik itu. Berarti Dan nggak ada. demokrasi itu bukannya udah dari zaman Khulafaur Rasyidin gitu. Nggak tahu saya. Ya yang tadi itu loh. Gitu. Mendengarkan masukan dari sahabat. Kalau yang sekarang kan mendengarkan masukan dari rakyat. Kalau memilih pemimpin dari rakyat, suara. Memilih dewan dari rakyat, pemilihan. Habis dipilih? Habis dimilih ya Tinggal tidur. Oke, terus apa lagi ya? Apalagi bro? Apalagi nih, Bung? Ini baru 11 menit sih, bentar. Masih agak lama sih. Mungkin agak melenceng sedikit dengan konsep negara Islam. Apa coba? Mau membahas apa ya? Sekarang kan ini. Tapi kalau misalnya kamu bilang sekarang penerapannya itu republik, Saudi kerajaan, Bos. Oh, ya mungkin iya sih. Iya Tapi kan toh? mereka bukan lanjutan dari khilafah Islam ya. Oh, bikin baru lagi. Baru. Oh, berarti apa? Raja-rajanya segala macam itu bukan keturunan yang dulu. Iya. Jadi mereka mungkin mendirikan negara dengan konsep kerajaan. Mendirikan sendiri, bukan apa ya? Bukan lanjutan dari khalifah Islam. Oh. Jadi sekarang itu Islam nggak punya khalifah. Maksudnya mungkin istilah kasarnya terbuat salah. Berarti khalifah bukan raja ya? Khalifah raja. Oh, raja. Tapi sistemnya sudah beda dengan sekarang ya. Apa bedanya? Bro, tahu nggak maksudnya? Aku nggak tahu saya. Ya, maksudnya pembeda antara apa raja yang sekarang yang biasa sama khalifah dulu. Khalifah itu kan berarti yang mungkin satu umat Islam lah. Jadi, ketika Turki Utsmani turun tuh, itu Islam sudah tidak bergantung pada satu pemimpin. Masing-masing mendirikan negara sendiri begitu. Kalau setahu saya. Mencar-mencar ya. Iya. Oke. Konon di mendekati hari akhir nanti akan ada Imam Mahdi yang akan menyatukan umat Islam dalam satu komando lagi. Oh, untuk ya maksudnya kok disatukan? Ya kan ada zaman nanti itu. Iya, melawan Dajjal. Melawan keburukan yang akan datang. Tak kopi. Siap. Kopi, Bos. Podcast kopi. Kira-kira begitu setahu saya. Oh iya, nggak apa-apa kan kita diskusi nih. Diskusi bro. Agak tanya jawab. Ngalir aja, ngopi apa segala macam terserah. Tapi kalau untuk merokok mungkin Pak En keberatan. Jadi kami agak menahan ini sebenarnya kalau ngobrol tidak merokok tuh kurang. Tapi ya kita mengerti lah, ini kan matkul, maksudnya ini untuk tugas dengan dosen gitu. Agak kurang etis kalau kami merokok gitu.
Oke, nggak ada lagi. Apa ya? Ya karena aku juga apa ya, paham dengan seperti ini, jadi aku lebih tanya jawab sih sebenarnya. Iya, Itu Bung. aku juga menjawab sesuai kapasitasku saja. Saya bukan yang paling pintar. Anda kan orang pondok. Tadi menarik tuh. Dajjal datang, terus ada Imam di ngumpulin, terus perang. Dajjal bawa pasukan nggak bro? Mungkin orang-orang kafir. Wah, Mungkin. Aku kalau juga belum terlalu apa? mengerti. Ya, ya Jud Majud Mungkin itu prajuritnya Dajjal apa gimana itu? bukan sih. Bukan. Jadi Mungkin kemunculannya beda, beda waktu. hmm, makhluk apa tuh bro? Ya Jud Majud bro. Itu kurang tahu sih. Entah manusia atau apa, intinya mereka itu bangsa yang barbar. Bangsa barbar. Iya. Makanya mereka dimasukkan ke dalam benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Siapa? Zulkarnain. Orang itu. Iya, seorang raja. Di mana bro bentengnya? Kurang tahu bro, masih misteri bro. Intinya tempatnya itu ada di bumi. Oh gitu. Entah di bumi atau di mana, intinya ada di dunia ini. Loh kalau misalnya pun mengatakan bangsa barbar, berarti Mereka sering berbuat kerusakan. enggak, suku Viking berarti Yajud Majud dong. Ya nggak tahu, entahlah. Namanya juga masih Hmm, misteri. ini udah lebih 1 menit sih. Wih, udah 17 menit. Oke, mungkin kita cukupkan aja. Ya, gitulah teman-teman diskusi kita mengenai konsep negara dalam Islam. Ya mungkin agak-agak menceng dikit ya, karena ya kalau ya satu tema sih nggak ini kurang 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 kaya lah. Oke, mungkin gitu aja, Bung ya. Oh, closing apa closing? Sekian dari kami. Oke, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.